Innal habibal mustafa dzurafati wa dhuwafa wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassa ummata sayyidina Muhammadin bi syahri Ramadan wa wa'ada liman ata'ahu bi anwa'il khairati bi dukhulil jinan wa afadha fihi minal karamat wal imtinan hatta la yakuna waqtun illa bis-sawabi mal'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat, barakat, maghfirah, ijabah dari Allah, dan yang sama-sama merindukan dan merasa bahagia dengan kedatangan syahrul Ramadan. Pertama-tama Al-Faqir meskipun belum termasuk daripada orang yang ahli taqwa, akan tetapi Al-Faqir diwajibkan oleh Allah sebagaimana disyariatkan daripada syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk Al-Faqir mengajak kepada seluruh yang hadir untuk meningkatkan semampu mungkin kepada menjalankan taqwa, yakni menuruti, tunduk dan patuh kepada segala apa-apa yang diperintahkan Allah, dan berusaha semampu mungkin di dalam menjauhi apa-apa yang tidak disukai, tidak disenangi dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, detik ini, saat ini, menit ini, tanggal ini dan hari ini kita sudah masuk kepada tanggal hari ke-6 daripada syahrul Ramadan. Para ahlul qulubis shafiyah dari mulai tanggal 1 Ramadan tepatnya masuk maghrib pada pertama bulan Ramadan, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, orang-orang yang memiliki hati yang suci, betul-betul merindukan kepada datangnya syahrul Ramadan. Jangan cerita ahlul qulubis shafiyah, kita tidak cerita dulu orang-orang yang hatinya bersih. Jelas mereka pasti merindukan kepada karunia Allah, karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu mukasyafah, orang-orang yang hatinya sudah terbuka, bisa melihat manisnya anugerah, wujudnya barakah yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi ajaibnya Ramadan, kehebatannya Ramadan, jangankan cerita ahlul qulub as-shafiyah, jangan cerita para wali-wali Allah, jangan dulu cerita para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, orang-orang yang ahli di dalam tirakat, akan tetapi awamul muslimin, umumnya seluruh umat muslimin, ketika masuk tanggal 1 maghrib pertama syahrul Ramadan, mereka sudah bisa merasakan hal-hal yang aneh di dalam situasi hatinya, hal-hal yang aneh di dalam amaliyah ibadahnya. Kalau orang awam muslimin ditanya, apakah ada perbedaan ketika engkau melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan tanggal pertama dibandingkan di luar Ramadan? Jelas mereka akan menjawab, na'am, ada perbedaan, ada kelezatan
di awamul muslimin ketika orang melaksanakan ibadah pada waktu itu. Maka ulama menjawab apa yang menjadi penyebab lazzatul ibadah, kelezatan ibadah, kesenangan hati yang bisa dirasakan oleh awamul muslimin pada syahrul Ramadan. Jelas ini kata ulama adalah salah satu wujud rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu wujud Allah menggahirkan kedermawanannya pada syahrul Ramadan. Allah menggahirkan rahman dan rahimnya pada tanggal masuk di dalam 1 Ramadan. Maka ini adalah sebuah hadiah bagi umat Muhammadiyah, bulan Ramadan yang hanya diberikan kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiada lain adalah barakahnya Rasulullah yang meminta kepada Allah ketika Allah menghendaki daripada umur umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diikhtisar, diringkas, dikurangi tibatan umur umat Nabi yang terdahulu. Umur umat Nabi dahulu ratusan tahun, bahkan sampai ada yang ribuan tahun. Akan tetapi nas dari Allah Ta'ala umur umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan di dalam hadis Nabi baina sittin was sab'in, umur umat kami itu di antara 60 dan 70 saja. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu akan nas umur umat Nabi yang dipendekkan oleh Allah Taala, maka Rasulullah berpikir kalau umurnya pendek maka kebaikannya akan sedikit. Kalau umurnya pendek ibadahnya akan sedikit. Maka Rasulullah meminta kepada Allah supaya mendatangkan satu waktu yang bisa memiliki makna umur yang panjang. Maka munajatlah Rasulullah kepada Allah Ta'ala, maka Allah berikan syahrul Ramadan, dan Allah berikan di dalam syahrul Ramadan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Maka ini Ramadan yang Allah lipat gandakan pahalanya dibandingkan lipat ganda bulan-bulan hurum yang lain. Di dalam Rajab dikatakan satu kali mengamalkan ibadah maka Allah tingkatkan 70 kali lipat. Beli satu barang dapatnya 70, itu di bulan Rajab. Maka di Ramadan lebih dari itu, ratusan lipat bahkan ribuan lipat kita bisa dapatkan di dalam bulan Ramadan. Bahkan di dalamnya akan terdapat Lailatul Qadar yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan, kurang lebih 84 tahun, kurang lebih 84 tahun. Maka ini adalah termasuk daripada ijabahnya doa Nabi Muhammad SAW yang meminta kepada Allah supaya membandingkan amal umatnya dengan amal-amal umat-umat terdahulu yang panjang umurnya. Maka berkah bagi kita, dikatakan oleh para ulama, Ramadan ini ibaratkan air hujan yang akan mengguyur dan menyuburkan ibadah-ibadah yang diamalkan di dalamnya. Ibarat kata kita menanam satu bibit, maka dari satu bibit itu akan muncul buah-buah yang banyak yang tidak terhitung. Kita mengamalkan satu sholawat, menanam satu puasa, menanam satu zikir, menanam satu amal ibadah di dalam Ramadan, maka itu akan bertumbuh dan subur menjadi pahala-pahala amal yang sangat banyak. Dikatakan di dalam kitab Al-Mukhtarul Fawaid, Al-Mukhtarul Fawaid, di sana adalah dikatakan ada kalam daripada Al-Habibul Imam Zain bin Sumaid Madinah, bahwa ada satu orang Majusi. Di dalam kitab itu diceritakan orang Majusi itu adalah orang yang menyembah kepada api. Dia punya tetangganya adalah orang Islam.
Suatu waktu ada anaknya yang masih kecil, belum balik ini anak, keluar dari rumahnya di siang-siang hari. Akhirnya ini anak sambil makan dengan santainya bihadratil muslimin as-shaimin. Di hadapan anak itu ada orang Islam yang sedang melakukan saum di bulan Ramadan. Akhirnya bapaknya yang Majusi melihat kelakuan anaknya, tiba-tiba terketuk hatinya untuk memarahi dan menghardik ini si anak. Kenapa engkau wahai anakku tidak menghormati kehormatannya orang-orang Islam yang sedang saum di bulan Ramadan? Dimarahi itu anak, padahal ini si anak belum balik. Kalau bahasa kita layak maklum kalau anak makan siang-siang di hadapan orang yang saum. Tapi oleh si Majusi ini, oleh penyembah api ini dimarahi karena menghargai bulan Ramadan yang sedang terjadi pada saat itu. Di dalam minggu itu diceritakan si Majusi ini meninggal dunia, dan dia punya tetangga min ahlil balad adalah seorang alim ulama. Di dalam kitab itu diceritakan ini ulama bermimpi bertemu ketika sudah meninggal ini Majusi wa huwa fil jannah. Ini Majusi ada di dalam surga. Kaget ini ulama di dalam mimpi, lalu ditanyakan, wa kaifa anta? Wa kaifa hal? Kenapa engkau bisa seperti ini? Aku tahu engkau kunta Majusian, engkau itu orang Majusi waktu di alam dunia. Kenapa engkau bisa menduduki surga yang begitu indah? Maka Majusi ini menjawab, ketika datang sakaratul maut, sudah hampir masuk kepada tenggorokanku, maka Allah Ta'ala memberikan rizki lisanku bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena barokahnya aku pernah menghardik, memarahi anakku yang makan di hadapan orang-orang yang sedang saum Ramadan, maka dengan barokah itu aku mengagungkan bulannya Islam di dalam bulan Ramadan. Allah menganugerahi aku bisa mengucapkan dua kalimat syahadat di pungkasan umurku. Maka dengan hikayat ini, fakaifa dhannukum, bagaimanakah sangkaan kalian semua? Andai kata orang yang Majusi saja dia tidak iman kepada Allah, dia tidak iman kepada Rasulullah SAW, bahkan dia menyekutukan Allah dengan menyembah api, tapi dia pernah di dalam dunianya satu kali memuliakan Ramadan dengan memarahi anaknya sendiri untuk menghargai orang-orang yang sedang saum Ramadan. Allah Ta'ala berikan hadiah yang begitu istimewa, bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, sebuah hadiah yang melebihi dunia dan seisinya, sehingga dia digolongkan menjadi orang-orang yang husnul khatimah, masuk di dalam orang yang meninggal membawa Islam. Lalu bagaimana prasangkaan kalian jikalau yang menghargai Ramadan itu adalah orang Islam sendiri? Yang menghargai Ramadan itu adalah orang Muslim sendiri. Dia berpuasa di dalamnya, dia qiraatul Quran di dalamnya, dia menjauhi maksiat di dalamnya, dia meningkatkan ibadahnya, dia mengurangi maksiatnya demi menghargai bulan Ramadan. Maka bagaimana balasan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang semacam itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka sebaliknya di dalam riwayat kitab itu dikatakan nanti yaumul qiyamah akan ada seseorang daripada umat baginda Rasulullah SAW yang dia diseret oleh malaikat Zabaniyah, yang dia dipukuli tanpa ada penghormatan dan kasih sayang, sehingga dimasukkan ke dalam api neraka tidak dalam keadaan yang dihormati, betul-betul dihinakan Allah Ta'ala. Akhirnya ditanyakan di dalam itu riwayat, siapa itu orang yang seperti itu? Maka dia dijawab, itu adalah seorang pemuda, seorang daripada umat baginda Rasulullah SAW yang ketika masuk bulan Ramadan, dia diberi umur Ramadan, dia diberi hadiah Ramadan, fantahaka hurmata syahri Ramadan, akan tetapi dia malah merobek kehormatan bulan Ramadan, menghancurkan dan menghinakan bulan Ramadan. Ibadahnya tidak ditingkatkan, dosanya tetap dibiasakan, keghaflahannya tidak dihilangkan.
maka guru saya mengajarkan dan mewasiatkan, tolong di dalam bulan Ramadan itu tambahkanlah ibadah melebihi mencari nafkah. Naam, nafkah mencarinya itu adalah ibadah, akan tetapi yang dimaksud oleh para ulama ketika mencari nafkah 50%, maka ibadahmu harus lebih daripada 50%, yakni ibadah yang mahdhah, ibadah yang langsung bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafkah pun ibadah, akan tetapi dia melalui perantara. Akan tetapi yang diajarkan oleh guru saya, usahakan ibadah-ibadah mahdhah yang langsung urusannya dengan Allah diperbanyak daripada mencari nafkah. Maka pada khutbah terakhir ini Al-Fakir akan memberikan sebuah amalan yang sebagaimana diajarkan guru-guru saya untuk mencari Lailatul Qadar, yang mana Samahatul Ustaz Al-Habib Muhammad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu pernah menjelaskan, siapa orang yang ingin mendapatkan bagian daripada nasib Lailatul Qadar dari mulai awal Ramadan, jangan sampai meninggalkan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 100 kali selama bulan Ramadan. Hendaknya memperbanyak baca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 100 kali setiap hari selama bulan Ramadan. Inna ahsanal kalam wa alaihi madarul islam wal iman wal ihsan kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.